3 kali 3 meter dengan kedalaman 3 meter. Petugas butuh waktu 2 jam untuk mengevakuasi mobil. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini. Namun pemilik rumah harus memperbaiki tangki septiknya yang amblas dan membersihkan mobilnya yang kotor serta memperbaiki bodi mobilnya yang rusak. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Angkot yang nekat melawan arus ini segera dihadang pemotor di Jalan Baru, Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Bukannya meminta maaf, sopir angkot malah mengamuk tak terima dihadang pemotor hingga terjadi cekcok bahkan nyaris baku hantam. Usai viral, polisi segera mengamankan angkot dan memeriksa sopirnya hingga memberikan sanksi tilang. Sopir juga menyatakan permintaan maafnya atas aksi yang tidak terpuji. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara itu, menurut warga, di kawasan ini kerap terjadi kecelakaan lantaran banyak pengendara lawan arah. Warga berharap petugas tegas memberikan sanksi bagi pelanggar lalu lintas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Bentrokan antara warga dan Satpol PP Kabupaten Bogor kembali terjadi saat penertiban bangunan lapak pedagang kaki lima di area Gantole kawasan wisata Puncak Rabu siang. Sebelumnya, warga menolak direlokasi ke tempat rest area yang syarat akan kepentingan pengembang. Pada hari ketiga ini, petugas membongkar sisa-sisa bangunan yang masih ada di sepanjang jalur puncak. Namun warga tidak terima bangunan semi permanennya dibongkar Satpol PP dan melakukan perlawanan. Akibatnya 2 orang Satpol PP mengalami luka dan seorang warga mengalami luka parah pada tangan. Ini kekejaman Satpol PP. Tah. Uratnya juga hampir nyampe putus. Lihat. Kekejaman mereka tuh, lihat. Dari pihak warga untuk ada yang bawa senjata tajam golok itu diamankan, itu aja sih. 1 orang tuh? Iya. Untuk selanjutnya seperti apa Pak? Untuk selanjutnya kita tetap untuk hari ini sampai besok kita harus bersih itu jalur puncak, terutama puing-puingnya harus bersih, harus tidak ada lagi namanya sampah-sampah penertiban gitu. Sebelumnya 300 lebih bangunan di sepanjang Jalan Raya Cisarua, kawasan wisata Puncak Bogor, dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Sejak hari pertama pembongkaran, petugas mendapat perlawanan warga yang menolak direlokasi ke kawasan rest area yang telah disiapkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga jual obat-obatan terlarang, 2 kios di Cianjur, Jawa Barat ludes dibakar warga setempat. Sementara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, 1 unit warung sembako dibakar dengan bom molotov oleh orang tidak dikenal. Warga merusak dan membakar 2 kios di perbatasan Desa Ciranjang dan Desa Nanggal Mekar, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Aksi tersebut dipicu kekesalan warga karena pemilik kios diduga menjual obat-obatan terlarang. 3 hari sebelumnya, kios tersebut digeledah anggota Polres Cianjur serta dipasangi garis polisi. Meski sempat digeledah dan diperiksa, pemilik kios masih terus melakukan aksi tersebut. Ya, pingin aja semuanya orang semuanya mau kesini. Udah resah. Oh, jadi warga tahu ya kalau warung itu menjual obat-obatan, Bu? Iya. Sebelumnya pernah ditindaklanjut Bu sama pihak kepolisian, Bu? Pernah. Anak saya beli obat di situ. Di sono, di sini. Di sono. Oh, di sana yang dibakar tadi, Bu? Iya. Di itu orang di situ.
pulang ke sini. Nah. Terus kemudian gimana, Bu? Ya gitu ya, rusak kayak tiga budak habis. Kemarahan warga akhirnya reda setelah pihak desa dan aparat turun tangan. Hingga saat ini petugas desa masih melakukan musyawarah agar hal serupa tidak terulang kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Anyus melaporkan. Api melalap sebuah warung grosir sembako di Jalan Traktor, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Awalnya pemilik warung mengira penyebab kebakaran lantaran korsleting listrik. Namun kamera CCTV merekam seorang pria yang melemparkan bom molotov ke arah warungnya. Selesai dipadamkan, kami tengoklah CCTV itu. Rupanya kami kebakaran gara-gara dibakar orang, bukan karena korslet. Kami pikir awal karena korslet juga. Rupanya kebakar orang. Dibakar pakai apa, Dek? Pakai bom molotov. Berbekal hasil rekaman, korban langsung melaporkan kejadian ke aparat Polres Tanjung Balai dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri Anyus melaporkan. Akibat jalan rusak, seorang warga yang sakit harus ditandu sejauh 7 km menggunakan sarung dan bambu. Selanjutnya dilintas Ainus Siang. Dua pemuda IR dan DYS tewas usai menenggak minuman racikan campuran alkohol 70% dan minuman energi serbuk di Sukabumi. Korban meninggal dunia usai mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Beta Medica dan RSUD R. Syamsuddin. Sementara satu korban lainnya, D, meninggal di rumahnya di Kecamatan Kadudampit. Peristiwa berawal saat ketiganya berkumpul di sebuah saung Kampung Kuta Kidul, Desa Kuta Sirna, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Ketiganya kemudian meracik alkohol 70% dicampur air mineral dan minuman berenergi serbuk untuk dikonsumsi. Usai menenggak minuman racikannya, para korban ditemukan terkapar dan dievakuasi ke rumah sakit. Polisi yang datang ke TKP menemukan barang bukti berupa botol kosong alkohol 70%, botol bekas air mineral, dan 3 bungkus minuman energi. Jumlah korban yaitu 3 orang dan memang sesuai saksi, keterangan saksi, salah satu saksi itu mengatakan 3 orang ini memang ada berkumpul di salah satu tempat di saung di wilayah Kota Sirna, Cisaat. Seluruh korban segera dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Sementara kasus ini dalam pendalaman polisi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Polisi gelar olah tempat kejadian perkara di sebuah kolam renang tempat ditemukannya jenazah 2 siswa TK di Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Korban bernama Samsul Adi Saputra 7 tahun dan Muhammad Hafiz 7 tahun asal Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang. Sebelumnya korban datang ke wisata kolam renang Jatiwangi bersama orang tua, guru, dan 36 siswa taman kanak-kanak lainnya. Kedua korban diduga berenang di kolam khusus orang dewasa tanpa sepengetahuan orang tua. Sementara orang tua korban menyayangkan minimnya tanda larangan berenang di kolam dewasa bagi anak-anak. Kolam kangge dewasa kok dicemplungi anak kecil kok boleh. Nah, gitu. Itu usia berapa, Bu? Usia ya 6 tahun, 6 setengah lah. Kalau kolamnya itu dalam, Bu, ya? Dalam untuk dewasa. Lah sing untuk anak kecil ya ada. Kolam renang tersebut masih dalam proses pengisian pada pagi hari ini. Jadi belum penuh, masih separuh, sekitar 70 cm. Nah, mungkin diperkirakan 70 cm ini dangkal, mereka berenang, 2 orang anak ini berenang di situ dan tiba-tiba diketahui 2 anak itu sudah mengapung. Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban sebelum dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.
Ketua Panitia Konser Musik Koplo di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Banten yang berujung ricuh ditangkap polisi. Sementara tersangka buron membawa kabur uang ratusan juta rupiah sesaat sebelum kericuhan. Setelah buron 3 hari, Muhammad Dian Permana Angga, Ketua Penyelenggara Konser Musik Koplo yang berujung ricuh di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya diringkus polisi. Pelaku diringkus aparat Polresta Tangerang di rumah kerabatnya di Kabupaten Lebak, Banten, Rabu siang. Polisi masih mendalami jumlah uang yang dibawa kabur pelaku. Sementara 6 orang dari pihak vendor dan penonton sudah dimintai keterangan sebagai saksi. 1 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga masih menghitung jumlah kerugian para korban. 70 tiket, pokoknya semua media yang kita kumpulin di sini itu kejualnya itu 700 tiket. Yang kalau kita nominalin itu ada 70 juta. Masih ada yang mempertanyakan kah bisa di-refund enggak gitu-gitu. Kan acaranya gagal, kita juga nggak bisa lihat artis yang tampil di sini, banyak. Gelaran konser musik Lentera Festival itu berlangsung ricuh Minggu malam. Sejumlah penonton membakar properti konser seperti pagar, sound system, kursi, hingga tenda panggung utama. Aksi anarkis ini dipicu kekecewaan penonton lantaran 3 band koplo, NDXAK, Phil Koplo, dan Guyon Waton tidak jadi tampil. Diduga tidak tampilnya ketiga bintang tamu konser itu karena penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran. Dari Lebak dan Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Mengaku pegawai Kejaksaan Keraksaan Probolinggo, seorang wanita nekat menipu hingga puluhan juta rupiah. Pelaku mengiming-imingi korbannya bisa bekerja di kantor kejaksaan. Arsumi Habibah, warga desa Cukur Guling, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, tak bisa berkutik saat diringkus aparat lantaran menipu sejumlah korban dengan modus mengaku sebagai pegawai kejaksaan. Wanita 34 tahun ini melancarkan aksi penipuan dengan mengiming-imingi para korban bisa bekerja di kejaksaan. Korban yang tertarik dengan bujuk rayu pegawai kejaksaan gadungan ini langsung menyerahkan uang puluhan juta rupiah. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku sudah menipu 3 korban dengan total kerugian 35 juta rupiah. Pelaku mengaku uang korban digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti seragam, sabuk, PIN, hingga kartu anggota Kejaksaan Negeri Keraksaan, Pengadilan Tata Usaha, dan Mahkamah Agung. Perlu disampaikan kepada masyarakat juga untuk diketahui bahwa agar lebih berhati-hati terhadap modus-modus seperti ini. Bahkan modus-modus yang lain biasanya ada seolah-olah mengatasnamakan kami atau pimpinan kejaksaan, pimpinan kepolisian dan pengadilan seolah-olah ada kepentingan apa dan meminta dengan nilai uang dan sebagainya. Aparat berharap masyarakat tidak mudah tergiur jika ditawarkan pekerjaan yang mulainya harus membayar sejumlah uang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Akibat akses jalan rusak, seorang warga yang sakit harus ditandu sejauh 7 km menggunakan sarung dan bambu menyeberangi sungai berarus deras. Warga desa Besoangin, Kecamatan Tubi, Taramanu, Mamasa, Sulawesi Barat bergotong royong menandu seorang warga yang sakit. Mirisnya, puluhan warga harus bergantian menandu Ahmad Mindi, 45 tahun, warga yang sakit guna mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Videonya pun viral. Warga terpaksa menggunakan tandu dari sarung yang dikaitkan ke bambu akibat kondisi jalan yang rusak parah dan tak bisa dilalui kendaraan. Sementara warga bahu-membahu berjalan sejauh 7 km melewati sungai berarus deras menuju RSUD Haja Andi Depu selama 5 jam lebih. Diketahui buruknya infrastruktur jalan di desa Besoangin dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Tubi, Taramanu sudah belasan tahun tanpa adanya perbaikan. Jalanan rusak jadi goyang-goyang jadi sempat apalagi waktu dibawa dari rumah ke sini memang sudah kondisinya tidak sadar, Pak.
Kini pasien tersebut tengah menjalani perawatan medis di RSUD Hadja Andi Depok. Sementara warga berharap buruknya infrastruktur di wilayah mereka bisa segera mendapatkan perhatian dan tindakan pemerintah terkait. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Senal Ayus melaporkan. Pemirsa, penerimaan peserta didik baru PPDB di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali menjadi polemik. Selain akibat minimnya daya tampung sekolah, orang tua siswa juga menuding adanya kecurangan jalur afirmasi. Kacaunya sistem penerimaan peserta didik baru PPDB online di Kota Bekasi, Jawa Barat terus menuai polemik. Kelulusan siswa jenjang sekolah dasar yang mendaftar tidak sebanding dengan daya tampung SMP negeri di Kota Bekasi yang hanya sebesar 30,5%. Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengaku sudah menyiapkan regulasi berdasarkan peraturan wali kota dan peraturan Kementerian dan Kebudayaan Ristek. Namun sejumlah dugaan kecurangan tetap mencuat. Di antaranya dugaan data siswa mampu terdata menjadi siswa tidak mampu demi masuk ke sekolah favorit melalui jalur afirmasi. Pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyerahkan permasalahan tersebut ke pihak Dinas Sosial. Nah, kalau masalah verifikasi mampu dan tidak mampu itu ada wilayah ya, entah itu kelurahan, entah itu kecamatan. Kita selaku Disdik hanya menerima berkas bahwa dokumen itu sah atau tidak itu tergantung mereka yang memverifikasi. Sistem PPDB online dinilai tidak berkeadilan bahkan melanggar konstitusi karena berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan dan kepastian semua anak Indonesia dapat akses pendidikan yang layak dan berkeadilan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Ayus melaporkan. Angka perceraian akibat judi online kian melonjak. Di Cianjur, ribuan pasutri mengajukan gugatan cerai karena pasangannya kecanduan judi online hingga berujung ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kecanduan judi online berdampak pada ketidakharmonisan hubungan rumah tangga. Ada ribuan pasutri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cianjur. Berdasarkan data sejak Januari hingga Juni 2024, ada lebih 2.400 perkara cerai yang mayoritas diajukan oleh sang istri lantaran sang suami kecanduan judi online. Tak hanya kasus judi online, pinjaman online juga semakin membuat parah guncangan kondisi rumah tangga. Nah, di antara perkara-perkara yang ditangani itu ada perkara yang disebabkan alasannya karena judi online dan pinjaman online. Bahkan nominal yang sangat mencengangkan. Ketagihan judi online tak hanya meningkatkan angka kriminalitas, tapi juga berdampak pada urusan rumah tangga. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Seorang petugas damkar luka parah digigit ular sepanjang 5 meter saat evakuasi. Lintas iNews Siang segera kembali. Warga Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan menangkap seekor buaya sepanjang 3 meter yang masuk ke area tambak. 3 hari sebelumnya warga juga menangkap buaya yang ukurannya lebih besar mencapai 4,2 meter panjangnya. Aksi penangkapan buaya itu pun sontak menjadi tontonan warga sekitar. Sebelumnya kemunculan buaya meresahkan warga yang khawatir dimangsa. Petugas kepolisian Polres Oki bersama masyarakat mengevakuasi buaya ke BKSDA Palembang. Untuk sementara, masyarakat diimbau tidak beraktivitas di sungai hingga kawasan itu benar-benar dinyatakan aman. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, iNews melaporkan.
Pemirsa, satu keluarga manusia silver terjaring razia Satpol PP Kota Metro Lampung. Mirisnya, keluarga ini turut membawa anak balitanya umur 3 tahun saat beraksi di jalanan. Petugas Satpol Pamong Praja Kota Metro Lampung mengamankan satu keluarga manusia silver yang sedang mengamen di lampu merah. Mereka terdiri dari satu pria dan 3 wanita, termasuk di antara mereka pasangan suami istri beserta anak yang masih berusia 3 tahun. Di hadapan petugas, keluarga manusia silver ini mengaku baru 1 minggu melakukan pekerjaannya di Kota Metro. Mereka beralasan terpaksa menjadi manusia silver lantaran tuntutan ekonomi dan kebutuhan anak balitanya. Dari pekerjaannya, keluarga manusia silver ini membawa pulang uang Rp50.000 hingga Rp200.000 setiap harinya dan dibagi secara merata oleh keempatnya. Dan satu orang balita, mereka berasal dari domisilinya di Kota Bandar Lampung. Dan sampai ke sini mereka menggunakan kendaraan motor. Keluarga manusia silver ini didata di kantor Satpol PP Kota Metro dan diminta menandatangani surat pernyataan. Kemudian keempatnya beserta anak balita diserahkan ke dinas sosial setempat. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Siang hari ini. Pemirsa, dukung Lintas iNews Siang sebagai program news siang terpopuler dalam Indonesian TV Awards dengan cara ketik hashtag #VoteITA 2024 spasi H3 di kolom komentar Instagram @Indonesian TV Awards. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.